أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita lanjutkan kajian kita, ibu-ibu, kitab Al-Fadail, kitab keutamaan-keutamaan. Bab yang ke-180, Fadlu Qiraatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nah, di sini ibu-ibu kita ambil faidah yang pertama, al-haddu ala qiraatil Quran, anjuran untuk membaca Al-Quran dan memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, membaca Al-Quran itu, Bu, ya, amalan yang paling utama atau zikir yang paling utama. Ya, kalau ibu-ibu bertanya kepada saya, zikir apa yang paling utama? Saya jawab, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Ya. Kenapa? Pertama, ya, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah. Yang kedua, bahwasanya ibu, membaca Al-Quran itu satu hurufnya ditulis sebagai sebuah kebaikan yang dimana kebaikan ini bernilai 10 kebaikan. Ya, kata Rasulullah, aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bayangkan, Bu, ibu baca alif lam mim aja udah dapat 30. Iya. Kalau ibu baca dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu udah berapa huruf tuh, Bu? Iya. Kalikan saja satu hurufnya 10. Kalau sudah 50 huruf kali 10 berapa? 500, luar biasa. Makanya subhanallah ibu-ibu sekalian, ya. Memperbanyak membaca Al-Quran itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya ibu, ya, membaca Al-Quran yang paling baik adalah sambil ditadabburi. Ya, kita sambil mentadabburi Al-Quran, memahami makna-maknanya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati mereka itu telah ada gembok-gemboknya, kunci-kuncinya? Allah mengatakan, ibu, ya, bahwasanya orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran itu hatinya ada padanya gembok-gemboknya. Na'udzubillah.
Ya, kita berlindung kepada Allah, ibu-ibu sekalian, ya. Jangan sampai hati kita itu terkunci untuk mentadaburi Al-Quran. Ya. Bahkan Allah mengatakan, ibu, bahwasannya Al-Quran itu sudah dimudahkan untuk dipelajari. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan, untuk diingat. Ya, maka adakah orang yang ingat? Subhanallah. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala, ibu, dalam Al-Quran menyuruh kita, ya, untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Ya. Allah mempermisalkan, bu, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ya, yang diberikan kepada mereka Taurat tapi mereka tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Itu seperti apa, bu? Ya, kata Allah, seperti keledai. Allah berfirman, "Matsalul ladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tidak membawa dengan semestinya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya. Kata Allah apa, bu? Kamatsalil himar, seperti keledai. Yahmilu asfara, yang membawa apa? Ya, buku-buku tebal. Keledai, bu, dia tidak tahu, ya, apa yang sedang dia pikul di punggungnya itu. Apakah itu adalah, ya, kitab suci atau kitab yang lainnya. Yang penting bagi keledai bahwa itu memberatkan dirinya. Makanya kalau ada di antara kita, bu, orang-orang Islam yang menganggap bahwa Al-Quran itu hanya sebatas memberatkan diri kita saja, maka berarti dia seperti keledai. Na'udzubillah. Ya. Padahal subhanallah, bu, ya, Al-Quran itu isinya apa? Rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Bahkan Al-Quran itu Masya Allah, ya, apa, bu, ya, sebagai penyembuh, sebagai rahmat, sebagai hidayah. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Hai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun, peringatan, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un, sebagai penyembuh, lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati, sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati, ya, wa hudan, dan sebagai hidayah, wa rahmah, dan sebagai rahmat, ya, untuk kaum mukminin. Masya Allah. Bayangkan, bu, ya, Allah mengatakan, bu, bahwa Al-Quran itu, bu, ya, mau'izah, yang pertama itu sebagai peringatan, ibu. Iya, bagi orang beriman tuh, bu, Masya Allah, Al-Quran itu sebagai, ya, sesuatu yang senantiasa mengingatkan dirinya. Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai mau'izah, sebagai nasihat buat diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, segera kita ingat kepada Allah. Ketika kita susah hidup kita, bu, Masya Allah, kita sedih, kita bacakan, ketika membaca Al-Quran hati kita terhibur. Itulah, bu, sifat orang yang beriman, menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai nasihat untuk dirinya, peringatan, wa shifa'un lima fis sudur, sebagai obat yang ada di dalam hati. Makanya Rasulullah SAW minta kepada Allah, bu, apa, bu, di dalam doa, ya, yang sering disetel di rojak barangkali, ya, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik
aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni atau hazani wa dhahaba hammi. Ya Allah, kata Rasulullah, aku adalah hamba sahayamu, anak dari hamba laki-lakimu, anak dari hamba wanitamu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku pada diriku. Keputusanmu begitu adil pada diriku. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau. Ya, aku mohon kepada Engkau dengan melalui nama-namamu yang Engkau namai dirimu dengannya, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang Engkau ajarkan pada salah seorang dari hambamu, atau nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu, agar Engkau ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai air di hatiku, di dadaku. Ya, Rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai air penyejuk di hatiku, wa nura sadri, cahaya di dadaku, wa jalaa huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan pelipur larakku, ya, penghilang kegundahanku. Masya Allah Bu ya. Sampai-sampai Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai apa Bu? Yang pertama, ya, sebagai air kesejukan di hati kita ya Bu. Ketika kita bersedih hati, kita segera baca Al-Quran, segera hilang kesedihan kita. Kita pun yakin bahwa semua ini dari Allah. Segera kita ingat ayat-ayat bahwa Allah akan uji seorang hamba, ya, dengan apa? Dengan kesusahan dan kesedihan. Allah akan uji ya dengan kesusahan dan kesedihan. Pasti itu ibu-ibu sekalian. Ya. Nah ibu-ibu sekalian, itulah ibu ya, seorang mukmin tuh makanya Bu ya, tidak sepi hidupnya hari-harinya dengan membaca Al-Quran Bu. Ya Wallahi, membaca Al-Quran tuh kehidupan buat hati kita Bu. Makanya Allah berfirman apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai hudan, hidayah untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bu ya, yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dalam kehidupannya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa, mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk dalam hidupnya Bu. Ya, padahal Al-Quran itu Bu, Masya Allah ya, sudah cukup bagi seorang mukmin. Ya, makanya Rasulullah sabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan Al-Quran. Ya, sudah cukup Al-Quran dan hadis tentunya, karena Allah memerintahkan kita mengikuti Rasulullah. Dan konsekuensi mengikuti Al-Quran, tentunya kita mengikuti hadis Nabi SAW. Nah ini Bu ya. Faidah yang kedua dari hadis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yashfa'ul Qur'ana fi ashabihi wa ashabuhu humul ladzina kanu yaqra'unahu fid dunya wa ya'maluna bihi. Allah memberikan kepada Al-Quran syafaat, ya. Allah memberikan kepada Al-Quran syafaat terhadap orang-orang yang membacanya, di mana ya sahabat-sahabat Al-Quran itu adalah yang senantiasa membaca Al-Quran di dunia dan mengamalkan dalam kehidupannya. Maka siapa Bu ingin diberikan syafaat oleh Allah, ingin diberikan syafaat oleh Al-Quran, maka hendaknya Bu ya kita berusaha untuk mentadaburinya, mengamalkannya.
ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Wa 'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Yu'ta yawmal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bi fid dunya taqdamu surat al-Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan orang-orang yang dahulu mengamalkan Al-Quran di dunia, di mana yang terdepan adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan membela para pembacanya kelak pada hari kiamat. Dikeluarkan oleh Muslim. Hadis ini ibu-ibu sekalian menunjukkan, kata Syekh Salim, Al-Qur'anu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya kelak pada hari kiamat. Ya, jangan sampai Bu, Al-Quran ini malah menyeret kita kepada neraka jahanam. Na'udzubillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu hujjah yang akan membela kamu, atau Al-Quran itu menjadi hujjah yang akan menjerumuskan kamu ke dalam Al-Quran, yang akan membinasakan kamu. Ya, na'udzubillah. Kalau ternyata Al-Quran itu Bu malah membinasakan diri kita, ya, bukan malah membela kita pada hari kiamat. Akibat daripada kita yang tidak pernah mentadaburi Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, na'udzubillah. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Hadis ini juga kita ambil faidah al-ilmu yaqtadil amal wa illa kana hujjatan ala sahibihi yaumal qiyamah. Ilmu tentang Al-Quran, ya, berilmu itu mengharuskan kita beramal, Bu. Sebab kalau ilmu tidak diamalkan, kelak nanti ilmu itu akan membinasakan kita pada hari kiamat. Ilmu itu ketika kita tidak amalkan, Ibu, ya, subhanallah, bukan menjadi kebaikan kita pada hari kiamat, tapi kebalikannya, malah menjadikan bumerang kita pada hari kiamat. Na'udzubillah. Makanya Bu, ya, kita itu subhanallah khawatir, Bu. Kita ini dengan Al-Quran bukan semakin khusyuk, tapi malah semakin keras hati kita. Itu yang kita khawatirkan, Bu. Soalnya Bu, ya, dahulu orang-orang munafik, Bu, dengan diturunkan ayat-ayat Al-Quran itu bukan semakin beriman, Bu. Ya, orang-orang munafik itu kalau diturunkan Al-Quran itu malah semakin bertambah penyakitnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Apabila diturunkan kepada mereka surat Al-Quran, di antara mereka ada yang berkata, siapa sih di antara kita yang bertambah keimanannya dengan diturunkan ayat surat Al-Quran ini? Maka Allah berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang yang beriman dengan diturunkan Al-Quran ini, bertambah keimanan mereka, sementara hati mereka bergembira. Masya Allah. Orang beriman tubuh, Masya Allah, ya, ketika mendengarkan Al-Quran, bertambah keimanannya, sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ya, itulah ibu-ibu sekalian. Nah, orang-orang munafik, Allah berfirman apa? Fa'ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun.
Adapun orang yang ada di dalam hatinya apa? Penyakit kemunafikan, dengan diturunkannya Al-Quran ini, Bu, dia malah bertambah kenajisan, penyakit di samping dengan penyakit yang ada di hatinya. Ya. Sudahkah Ibu Al-Quran itu menjadikan kita tunduk dan khusyuk kepada Allah? Sudahkah Ibu kita mencukupkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah? Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita? Sudahkah kita mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita? Semua itu kita mohon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya Allah, ya berikan kami semua kekuatan ya Allah untuk mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faedah yang ketiga. Fadlu tilawati suratil Baqarah. Keutamaan membaca dua surat ini dan mempelajarinya. Apa itu? Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini Bu ya, dua surat ini tuh Bu, surat yang sangat agung setelah Al-Fatihah. Para ulama bersepakat bahwa surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Ya. Dan setelahnya ya, surat Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu kata Rasulullah sama dengan sepertiga Al-Quran. Demikian pula surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebab kata Rasulullah, surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu nanti pada hari kiamat Bu ya, akan menjadi awan yang akan menaungi pembacanya dan orang-orang yang menghafalkannya dan mentadaburinya. Makanya Bu, Masya Allah Bu ya, Rasulullah SAW ya, kalau ada sahabat yang hafal surat Al-Baqarah, beliau jadikan dia sebagai pemimpin yang faham surat Al-Baqarah. Ya, bahkan kata Anas bin Malik, dahulu di zaman Rasulullah, apabila ada sahabat yang hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, jallat fi a'yunina, menjadi agung di mata-mata kami. Ya, makanya Bu ya, perhatian para sahabat terhadap surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu besar sekali. Ya, Abdullah bin Umar mempelajari surat Al-Baqarah 8 tahun. Umar bin Khattab mempelajari surat Al-Baqarah 11 tahun. Ya, luar biasa. Ya, maka dari itu coba kita pelajari surat Al-Baqarah seayat demi seayat. InsyaAllah nanti kalau kita ada kesempatan ya, kita akan bacakan ya penafsiran para ulama tentang surat Al-Baqarah ayat demi ayat. Hadis ini kita ambil faidah ibu-ibu sekalian. Tasmiyatus suwar syar'iyyah tauqifiyah. Penamaan surat-surat Al-Quran itu ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am. Itu memang berasal dari Allah. Jadi yang menamakan surat-surat itu Ibu ya, yang memberi nama surat-surat itu bukan para sahabat, bukan ijtihad para sahabat Bu. Yang menamakan surat-surat itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dari Allah. Ya. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu kata Rasulullah, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Hadis ini sahih dikeluarkan Bukhari dalam sahihnya. Lihat ibu-ibu sekalian, Rasulullah mengatakan bahwasannya orang yang paling baik di antara kamu itu siapa? Yaitu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, Ibu. Ya, kita ambil faedah dari hadis ini, Bu. Yang pertama, kata Syekh Salim, al-haddu ala ta'allumil Qur'ani wa tadabburihi
wa ma'rifatu ma fihi min ahkam wa aqaid wa sunan rabbaniyah fil umamis sabiqah. Anjuran ya untuk mempelajari Al-Qur'an, mentadabburinya, mengenal hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, mengenal keyakinan-keyakinan yang harus kita yakini. Ya, demikian pula mengenal bagaimana sunnatullah yang menimpa orang-orang, ya umat-umat sebelum kita. Kita juga berusaha mengenal Ibu, ya perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an, larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an. Ya, semua itu adalah keuntungan kita di dunia dan akhirat. Orang yang mempelajari Al-Qur'an tidak akan pernah sama sekali merugi. Wallah. Ya, siapa sih yang merugi ketika mempelajari Al-Qur'an? Apabila ia mempelajari Al-Qur'an dengan hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau mempelajari Al-Qur'annya dipenuhi dengan penyakit, naudzubillah. Ya, bukannya Al-Qur'an menjadi hidayah, ya, tapi malah semakin mengeraskan hatinya, naudzubillah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua, yang bagi 'alal alim badlul ilm ba'da ta'allumihi wa kullu dzalika fi ajrun wa atamul ajri an yata'allama al-mar'u al-Qur'an wa yu'allimuhu li ghairihi wa yuballighuhu. Selayaknya, ya, orang yang punya ilmu itu hendaknya Ibu, ya, menyebarkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ya. Selayaknya orang yang punya ilmu itu menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmunya. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, sudah kewajiban orang alim untuk menyampaikan ilmu. Makanya orang alim itu tanggung jawabnya besar dan berat. Orang alim itu tidak boleh takut untuk mengucapkan kebenaran. Sebab kalau orang alim sudah takut mengucapkan kebenaran dan menyampaikan al-haq, orang tidak akan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Akhirnya apa? Yang hak tersembunyi dan tersamar. Ya, sementara kebatilan itu akan semakin tampak. Makanya ya, orang alim itu ya diambil oleh Allah perjanjian untuk menyebarkan ilmu dan menyampaikan. Bahkan Allah mengancam orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat orang-orang oleh orang-orang yang bisa melaknat. Naudzubillah. Ya. Nah, maka ini kewajiban orang alim, ya, orang alim yang tahu ilmu tentang dalil, sampaikan yang hak itu ya hak, yang batil itu batil. Walaupun ketika menyampaikan al-haq itu memang pahit, betul pahit. Tapi memang sudah kewajiban dia ya untuk menyampaikan ilmu kepada manusia. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faidah yang ketiga. Tashrifun liman ta'allama syai'an minal Qur'an wa rufi'a manzilatu bima ta'allama. Kemuliaan bagi siapa? Bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an, di mana kedudukannya akan diangkat oleh Allah disebabkan ia mempelajari Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah berfirman, Bu, ya, tentang kisah si Bal'am tuh, di mana si Bal'am ini sudah diajarkan ayat-ayat Allah, tapi malah ditinggalkan oleh dia. Apa kata Allah? Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, tentang kisah orang yang tadinya kami ajarkan kepada dia ayat-ayat kami, lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami itu, lalu setan pun mengikutinya, jadilah ia orang-orang yang tersesat. Lalu Allah berfirman apa, Bu? Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau kami kehendaki kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Lihat, Allah mengatakan bahwa orang yang mentadabburi Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya itu. Ya, Allah akan angkat, Allah akan harumkan namanya. Tapi sayang, kata Allah, ya, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Akan tetapi ia
malah condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Makanya ini hati-hati Bu ya. Orang yang mempelajari Al-Quran, hendaklah dia mengkosongkan dua perkara dari hatinya. Apa itu? Terlalu cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Sebab kalau cinta dunia yang berlebihan dan mengikuti hawa nafsu telah menguasai hati dirinya, itu subhanallah ya, Al-Quran itu tidak akan ada manfaatnya buat dia. Seperti si Bal'am, lihat Bu ya, padahal sudah diajarkan oleh Allah ayat-ayat Allah, tapi ia lebih condong kepada dunia. Akhlada ilal ard. Akhirnya apa? Ia jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Wattaba'a hawa. Sudah gitu dia mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah. Ya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Maka ibu-ibu sekalian, yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, ketika ia sudah mempelajari Al-Quran, ya ternyata cinta dunia yang berlebihan menguasai hatinya. Hawa nafsu pun kemudian apa? Ya menjadikan matanya buta, sehingga dia pun ditutup oleh Allah, ya sehingga tidak bisa lagi memahami dan mengamalkan Al-Quran. Na'udzubillah. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faidah yang keberapa? Yang keempat, kata Syekh Salim, qari'ul Qur'an min ghairi muallimin la yaqdir alaihi min haitsu qira'atuhu lima fihi tajwidun wa ahkam wa ma fihi min ulum wa kullu dhalika yahtaju ila muallim walidhalika faqad hadda ala talabihi min indi ahlihi wa hadda ala ta'limihi liman yatlubuhu wa kullu dhalika mu'allaqun biman alimahu biman 'allamahu. Ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan tanpa ada orang yang mengajarkannya, dia tidak akan mampu membacanya. Kenapa Bu? Karena Al-Quran itu kan ada tajwidnya. Ya kalau baca Al-Quran harus tahu tajwidnya itu, dan bagaimana tata cara pengucapan makharijul huruf. Ya, ini makhrajnya nggak bisa baca idza zulzilatil ardu zilzalaha jadi jim semua, ija zulzilatil ardu jiljalaha, ini kok bisa jadi jim semua ya? Ya, kalau begitu bisa berubah Ibu ya maknanya. Ya. Makanya kalau Ibu mau baca Quran Bu, luruskan makharijul hurufnya tuh Bu, supaya Ibu tidak salah dan akhirnya tidak merubah ya makna-makna Al-Quran. Saya pernah mendengar seorang imam membaca begini, Antum tajra'unahu am nahnul jari'un. Padahal harusnya apa? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Pakai zai dan ain. Tapi dia nggak bisa zai sama ain. Dibacanya pakai jim. Antum tajra'unahu am nahnul jari'un. Kan lucu. Ya, berubah ya, maknanya sangat berubah Bu. Kalau antum tazra'unahu, apakah kamu yang menanam, yang menumbuhkan ya pepohonan itu, atau kami yang menanam dan menumbuhkannya? Kalau antum tajra'unahu, apakah kalian yang berani atau kami yang berani? Kan lucu. Ya, berubah maknanya Bu. Makanya ya Ibu harus punya guru Bu. Kalau belajar Al-Quran itu harus punya guru. Panjang pendeknya harus diperhatikan. Ya, terkadang sesuatu yang dipendekkan, hari yang harus dipanjangkan berubah maknanya. Ini ya. Al-Quran tuh ada tajwidnya Bu. Ya baca Al-Quran harus belajar tajwid. Belum lagi Al-Quran terdapat padanya hukum-hukum. Belum lagi Al-Quran terdapat padanya banyak ilmu. Orang yang ingin mempelajari Al-Quran, dia harus menguasai apa Bu? Ya ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu usul fikih, ilmu kaidah fikih, ilmu apa? Ya hadis. Dia harus mempelajari itu semuanya ibu-ibu sekalian. Nah, semua itu butuh kepada siapa? Makanya kalau kita mau mempelajari Al-Quran tuh jangan sendiri gitu loh. Seenaknya ya ambil Al-Quran, comot sendiri, pahami sendiri. Kamu siapa? Apa kamu sudah menguasai semuanya? Ya. Hendaknya Ibu, kata beliau, kalau kita ingin mempelajari Al-Quran, itu hendaknya
duduk bersimpuh di hadapan guru yang memang telah betul-betul memahaminya, atau setidaknya kita baca ya kitab-kitab para ulama tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Al-Baghawi. Ya banyak Bu, alhamdulillah. Ya, tinggal kita merujuk kitab-kitab tafsir itu. Iya. Maka dari itu kata beliau, walidha faqad haddu ala talabihi min indi ahlihi. Di sini Rasulullah SAW menganjurkan untuk mempelajari Al-Quran dari para ahli-ahlinya. Ya. Dan juga anjuran untuk para ahli itu untuk mengajarkan kepada orang yang mempelajarinya. Sehingga apa? Al-Quran tidak difahami dengan pemahaman-pemahaman yang aneh. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir, ibu-ibu sekalian, menyebutkan bahwa ya, tata cara menafsirkan Al-Quran itu dengan 4 cara. Yang pertama, tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Terkadang di satu tempat disebutkan secara umum dan global, tapi di tempat lain disebutkan secara terperinci. Yang kedua, kata Ibnu Katsir, tafsirkan Al-Quran dengan hadis. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan hadisnya sahih apa dhaif, bagaimana kita bisa memahami atau memastikan bahwa itu tafsir Rasulullah SAW? Otomatis kalau begitu kita belajar ilmu hadis juga. Yang ketiga, tafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat. Tapi ternyata apa? Banyak tafsir sahabat juga yang sanadnya tidak sahih. Ya, harus kita pelajari. Yang keempat, kata Ibnu Katsir, tafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para tabi'in. Para tabi'in, ibu-ibu sekalian. Ya. Kalau tidak juga, maka kembalikan ke bahasa Arab. Kita rujuk ya bagaimana para ulama mufassirin menafsirkan Al-Quranul Karim. Ya, di zaman sekarang Bu, Masya Allah, banyak orang yang menafsirkan Al-Quran seenak dewek. Katanya jilbab tuh nggak wajib. Ya, dengan alasan katanya ayat jilbab itu, yang namanya jilbab itu disesuaikan dengan adat istiadat. Masya Allah. Padahal syariat kita sudah memberikan batasan bahwasanya jilbab itu apa? Ya, yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Maka dari itu ibu, ya, sekali lagi, kalau ibu ingin mempelajari Al-Quran, pelajarilah dari para ahlinya. Jangan kemudian kita belajar sendiri tanpa dibimbing oleh para asatidz yang mempunyai kekuatan ilmu dalam masalah itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-94 dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, maka ia bersama malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran sementara ia terbata-bata dan ia susah, ya, ketika membaca Al-Quran itu, maka ia mendapatkan 2 pahala. Ya, ia mendapatkan dua pahala. Hadis ini kita ambil faidah yang pertama, alladzi yudawimu ala qiraatil Qur'an, orang yang senantiasa menjaga baca Al-Quran, dia mahir membaca Al-Quran dan bersungguh-sungguh untuk menjaganya, itu lebih tinggi ya kedudukannya daripada orang yang tidak demikian. Ya. Makanya kita butuh kepada mudawamah Bu ya. Terus menerus. Ibu 1 hari baca 1/2 lembar, alhamdulillah. Ibu 1 hari baca 1 lembar, alhamdulillah. Yang penting continue Bu. Apalagi kalau ibu 1 hari baca 1 juz, Masya Allah, alhamdulillah. Ya.
Hadis ini kita ambil faidah, man yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqun alaihi lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan susah, orang yang membaca Al-Quran ya, dalam keadaan susah dan terbata-bata, maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala apa? Ya, susahnya itu. Ya, ketika dia susah berusaha membaca, dia dapat 2 pahala. Masya Allah. Makanya itu seakan-akan Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa kita ini harus bersungguh-sungguh ya mempelajari itu. Ya, susah memang itu pasti. Yang namanya juga belajar. Ya, makanya orang yang terkadang ketika menghadapi kesusahan langsung mundur, aduh ini mental tempe. Ya namanya menuntut ilmu, ya pengen bisa, ya harus kita pelajari dulu. Walaupun itu susah, ini tantangan. Ya harus kita terus, ya. Maka ketika kita sudah bersusah payah dan berusaha untuk membacanya, mempelajarinya, belajar baca gitu, dia dapat 2 pahala kata Rasulullah. Pahala membacanya dan pahala susahnya itu. Ya. Subhanallah. Hadis yang ke-995. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murr wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdhalah laysa laha rihun wa ta'muha murr. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah itu mirip buah jeruk, Bu ya. Wanginya, baunya wangi, rasanya manis. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak hafal Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma, tidak wangi tapi manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, baunya wangi tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hamdhalah, ya, tidak wangi, rasanya pahit. Ya udah enggak wangi, rasanya pahit lagi. Nah, di sini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan yang pertama kata Syekh Salim, khassa sifatal iman bit-ta'mi wa sifatat tilawah birrih di anna al-imana alzama lil mu'min minal Qur'an idh yatamakkan husulul iman bidunil qira'ah wa kadzalika at-ta'mu alzam lil jawhal minar rih faqad yadhhabu rihul jawhar wa yabqa ta'nuhu. Sini Rasulullah SAW yang mensifati iman dengan rasa, sedangkan bacaan dengan bau. Ya. Kenapa kata beliau? Karena iman itu lebih wajib daripada baca Quran. Ya, terkadang seseorang bisa beriman walaupun tidak baca Quran. Ya. Itu rasa. Dan apa ibu-ibu sekalian? Ya, akan tetapi ini menunjukkan akan keutamaan orang yang sudahlah dia beriman, sudahlah dia membaca Al-Quran, maka itu yang ditafsirkan oleh para ulama ya ketika menafsirkan firman Allah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, sudahlah iman itu bercahaya, ditambah lagi dengan cahaya Al-Quran, semakin bercahaya lagi, subhanallah. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ibu bayanu fadilati hamil Al-Quran wal amil bih.
keutamaan tentang orang-orang yang membawa Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya, keutamaan orang-orang yang membawa Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faidah. At-tilawah ahlun nifaqi wal fisqi hatta law qara'ul Qur'an fa innahum la yantafi'una bihi. Orang yang munafik dan orang fasik, walaupun mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Na'udzubillah. Ya, kenapa? Karena mereka orang yang paling jauh dari mengamalkan Al-Quran. Ya. Sementara ibu, kalau kita ingin bisa mengambil manfaat dan faidah dari Al-Quran ibu, maka ya hendaknya kita mengamalkan Al-Quran. Sebab kalau Al-Quran tidak kita amalkan, ya hanya sebatas dibaca doang, itu ya malah tidak bermanfaat buat diri kita. Makanya kita berusaha ibu-ibu sekalian ya, membaca Al-Quran, demikian pula mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Ustadz, ana hidup di kontrakan. Ana sering merasa terganggu dan juga tetangga yang lain pun ngomong terganggu dengan tetangga yang sering ngobrol-ngobrol dan ketawa-ketawa kencang-kencang. Mereka itu ibu-ibu Ustadz. Karena udah terlalu sering dan tidak mengenal waktu mereka seperti itu, bagaimana caranya menegur atau menasihati mereka? Langsung aja, ya labrak. Apa sih, kenapa harus takut? Sampaikan kepada dia, maaf ibu. Ya. Ya bilangin ke dia, maaf ibu. Ya kalau bisa, kalau ada ngobrol itu ada waktunya, kita ini butuh istirahat juga. Kan mengganggu tetangga haram bu. Ya ini dalilnya. Ya. Coba sebutkan. Maka dari itu ibu ya, ibu jangan takut untuk melabrak dia, ya menegur dia. Ya supaya apa? Supaya orang tersebut mau mengambil pelajaran dan tidak menzalimi tetangga yang lainnya. Kalau tidak mau juga ya laporkan ke RT. Coba datangi RT, Pak RT, aduh Pak, maaf deh Pak. Ya kami sebagai warga ini kok merasa kesel Pak dengan adanya tetangga yang seperti ini dan itu. Ya, nanti Pak RT yang akan turun tangan. Ya insyaallah. Assalamualaikum, ana mau bertanya, pada zaman ini sekarang ada yang jual beli emas dengan dikreditkan Ustadz dengan harga sekian-sekian. Bolehkah jual beli emas dengan cara kredit? Haram, itu riba. Kenapa ibu? Karena beli emas pasti dengan uang. Dan beli emas dengan uang itu disyaratkan tidak boleh tempo. Ya, tidak boleh tempo kata para ulama sebagian dalam hadis, fa idza ikhtalafat hadhil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Apabila jenisnya berbeda tapi ilatnya sama, maka silahkan kamu jual dengan takaran yang berbeda selama yadan biyadin, dibayar waktu itu juga bukan tempo. Ya. Maka kalau tempo alias cicil juga, maka itu menjadi apa? Riba kata para ulama, tidak boleh, haram. Ya, jual beli emas kredit itu haram, Bu. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah mahar yang diberikan oleh suami kita berikan kepada orang lain tanpa izin dari suami? Ya. Lebih bagusnya izin dulu. Ya, karena Rasulullah SAW menganjurkan demikian dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, bahwa seorang istri apabila dia ingin menggunakan hartanya sendiri, tetap ya kalau bisa dia musyawarah dengan suaminya. Assalamualaikum Ustadz, setiap bulan istri diberi uang bulanan. Apakah boleh sang istri menggunakannya tanpa pengetahuan suami? Kalau memang ya setiap bulan dikasih uang bulanan, berarti suami sudah ngomong ini buat kamu. Ya terserah kamu mau buat apa. Ya, kalau memang ibu sudah mendapatkan izin secara umum dari suami ya nggak masalah. Ya, coba ibu tanya lagi ke suami, Mas. Ya, ini uang bulanan yang dikasih ke saya nggak apa-apa kan? Saya beliin buat ya yang saya suka. Ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak apa-apa ya udah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ada hadis tentang orang tua yang mendapat mahkota di surga karena anaknya suka membaca Al-Quran? Saya ingat ada, tapi saya lupa lafadznya. Nanti insya Allah saya coba bawakan ya.
Seingat saya ada. Katanya bagaimana tata cara mentadabburi Al-Quranul Karim bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Sudah saya sebutkan tadi, yaitu dengan cara duduk bersimpuh di depan seorang ustadz atau di majlis taklim yang di situ dipelajari tentang ayat-ayat Al-Quran dari ahlinya. Karena makna tadabbur itu, kata para ulama, artinya memperhatikan kalimat kata per kata, lalu kemudian diulangi lagi, itu namanya tadabbur. Ya, dan ini tidak mungkin kecuali bagi mereka yang menguasai bahasa Arab. Ya. Adapun mereka yang tidak bisa bahasa Arab, maka kewajiban mereka adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya, belajar bersama mereka, yang itu lebih selamat daripada kita baca ya terjemahannya lalu kemudian kita pikirin sendiri, oh maknanya begini, ini bisa sesat nanti. Ya. Ada pertanyaan ibu-ibu, bagaimana hukum menempel ayat-ayat Al-Quran di dinding atau di tempat-tempat tertentu? Ketahuilah bahwa perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, "Inni lam u'mar", aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pakaian kepada batu dan dinding-dinding itu. Makanya ya semua ini hendaknya ditinggalkan. Ya. Karena itu sangat bertentangan dengan tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan sebagai hiasan dinding, bukan. Al-Qur'an itu kata Allah dalam surat Yasin liyungdhiru man kana hayya, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa mudaratnya jika ada ular masuk ke dalam rumah kita? Mohon nasihat dan penjelasannya Pak Ustadz. Kalau ada ular masuk ke dalam rumah kita, ya usir dulu 3 kali. Kalau dia tidak mau pergi, bunuh. Karena Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh ular. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya ular itu, ya kita ini sudah mengumumkan perang dengan ular sampai hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh ular. Maka dari itu kalau ibu melihat ular, bunuh. Bahkan Rasulullah mengizinkan ketika kita sholat membunuh ular dalam keadaan kita tidak membatalkan sholat kita. Iya. Satu lagi Pak Ustadz, bolehkah kita makan makanan ya selamatan orang meninggal dunia? Ketahuilah ibu, selamatan orang meninggal dunia itu ya tidak diperbolehkan melakukan selamatan ya untuk orang yang meninggal dunia. Itu sudah diperingatkan oleh para ulama seluruh madhab. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, ketika ditanya tentang masalah maktam, itu kumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan di situ, ya, Zaini Dahlan membawakan sebuah athar dari Jarir, seorang sahabat yang mulia, kunna na'uddu, kami dahulu ya menganggap al-ijtima' inda ahlil mayyit wa tu'am fih, ya berkumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ termasuk niyahah, meratap. Maka dari itu, ya itu menunjukkan bahwa makanannya pun tidak boleh dimakan. Ada yang bertanya, apakah Al-Quran itu obat untuk penyakit hati atau penyakit fisik juga? Jawabnya dua-duanya. Ya, adapun untuk penyakit hati, betul, ini sudah jelas dan tidak perlu kita bahas. Karena memang Al-Quran menyembuhkan apa yang ada di hati manusia. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa syifa'u lima fis sudur. Ya, sebagai penyembuh ya apa yang ada di hati manusia. Adapun untuk kesehatan badan atau untuk menyembuhkan penyakit, maka disebutkan dalam beberapa hadis bahwasannya ya Abu Sa'id Al-Khudri pernah meruqyah orang yang tersengat kalajengking dengan Al-Fatihah. Ya diruqyah, dibacakan, ya kemudian sembuh. Rasulullah SAW pernah ya membacakan Al-Quran kepada air yang ada di gelas, lalu disemburkan kepada ya wajah orang yang sedang sakit, ya sembuh. Ya, itu menunjukkan, ya maka kita bacakan ayat-ayat Al-Quran itu ya kepada apa? Kepada orang yang sakit, ya. Allahu a'lam. Ketika pindah rumah,
tidak ada sunnah-sunnah membaca ayat tertentu dan surat tertentu. Kecuali kalau kita merasa di rumah baru ini ada jin yang mengganggu diri kita, maka bacakan surat Al-Baqarah. Ya, karena Rasulullah SAW sabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah surat Al-Baqarah. Ya, fa inna syaitan yanfiru minasyaitan, minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, karena setan, kata Rasulullah, lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya, makanya upayakan ibu kalau masuk ke rumah itu baca zikir, baca bismillah. Ya, supaya apa? Supaya setan tidak ikut masuk ke dalam rumah kita. Ya, upayakan juga ketika waktu maghrib menjelang, pintu-pintu dan semua jendela ditutup, karena di saat itu kata Rasulullah jin-jin sedang bertebaran dan bergentayangan. Tidak ada satupun jendela yang terbuka atau pintu yang terbuka kecuali akan memasukinya. Ya, upayakan itu. Ya. Kemudian bacakan surat Al-Baqarah, lalu bersihkan rumah dari hal-hal yang mengundang para jin seperti gambar-gambar yang bernyawa, anjing, ya, dan sejenisnya, karena itu bisa mengusir malaikat rahmat. Ya, naudzubillah. Bagaimana kalau kita diminta untuk mengajar Al-Quran les privat kemudian dikasih uang? Kalau memang kita butuh, silahkan ambil saja. Ya, karena Rasulullah SAW sabda, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra Al-Quran." Sesungguhnya yang paling berhak kamu ambil upahnya, adalah Al-Quran. Ya, maka dari itu ini pendapat jumhur ulama menunjukkan bahwa itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau memang kita sudah ada penghasilan yang mencukupi selain itu, ya kemudian kita tidak mau mengambilnya dan lebih mencukupkan diri dengan yang ada, maka itu lebih baik lagi. Ya Allah a'lam. Ustadz, bagaimana cara sholat tahajud yang menurut hadis yang sahih? Yang pertama, sholat tahajud itu disyariatkan ibu, yang paling utama adalah di sepertiga malam terakhir. Yang kedua, sholat tahajud itu berjumlah 11 rakaat. Bisa 2, 2, 2, 2, 2, 1. Atau 2, 2, 2, 2, 3. Atau 4, 4, 3. Tapi kalau 4, 4, 3 dengan 2 tahiyat, 1 salam. Ya, namun yang paling utama itu 2-2. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sholatul laili matna, matna." Salat malam itu 2-2. Ya. Kemudian ya, demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya tentang salat tahajud secara ringkas atau secara global. Allahu a'lam. Sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.